Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita limpahan karunia nikmatnya yang begitu banyak, sehingga pada hari Jumat yang berbahagia ini kita kembali dapat melaksanakan salat fardu Jumat sebagaimana yang kita lakukan pada setiap pekan. Salawat dan salam senantiasa pula kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan memperbanyak bersalawat kepada beliau, kelak kita akan dikumpulkan bersama-sama dengan beliau di dalam surga Jannatul Naim. Terlebih-lebih lagi pada hari ini, hari Jumat yang mulia ini, kita lebih dianjurkan untuk memperbanyak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Tidak bosan-bosan khatib kembali mengajak terutama kepada diri khatib pribadi, kemudian kepada seluruh jamaah untuk kembali kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, karena takwa adalah suatu ukuran seseorang itu disebut sukses di dunia. Jika seorang itu berhasil menjadi seseorang yang bertakwa, maka ia disebut orang yang sukses. Sebagaimana ayat yang Khatib bacakan tadi, wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, faqad faz, maka dia sungguh telah sukses. Bukan sukses saja, faza fawzan 'azima, sukses dengan kesuksesan yang besar. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Takwa adalah suatu ukuran seseorang itu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadikan seseorang mulia bukan karena pangkat dan jabatannya, bukan pula karena dia berasal dari suku Anu, bukan pula karena dia berasal dari bangsa ini, tetapi yang menjadi dasar, yang menjadi ukuran seseorang itu disebut mulia di hadapan Allah adalah karena ketakwaannya. Sebab inna akramakum 'indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Keimanan adalah suatu fondasi utama seseorang itu bisa bertakwa. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di awal surah Al-Baqarah ketika menjelaskan ciri-ciri orang yang bertakwa. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab Al-Qur'an adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan disebutkan di setelahnya bahwasanya orang bertakwa itu yang pertama adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu mereka yang beriman kepada hal-hal yang ghaib. Memang keimanan ini adalah hak Allah untuk memberikannya kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yahdillahu man yasha' wa yudhillu man yasha'. Allah memberikan petunjuk kepada siapa saja yang Dia kehendaki dan menyesatkan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Namun kita sebagai manusia diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih mana jalan yang baik, mana jalan yang buruk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang ingin beriman, maka berimanlah. Wa man syaa'a falyakfur, dan barang siapa yang mau kufur, maka kufurlah. Maka oleh sebab itu
kita bebas memilih setelah disampaikan oleh para ulama, para ustaz, para dai, bukti-bukti bahwasanya Allah itu ada, Dialah yang menciptakan alam ini. Tetapi kok kita ternyata tidak percaya juga, tidak beriman, maka orang tersebut berhak mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Sebagaimana firman Allah, walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina, dan orang-orang yang ingkar dan mendustakan ayat-ayat kami, ulaika ashabun nar, mereka itu adalah penduduk neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Begitu pula orang yang memilih untuk beriman, maka mereka juga berhak mendapatkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala berupa surga. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat, dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, ulaika ashabul jannah, mereka adalah penghuni-penghuni surga, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Dan karena kita diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih apakah kita mau beriman ataukah kita mau kufur, maka ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, memperbanyak menghadiri majelis-majelis ilmu yang mengupas tentang ilmu ketauhidan. Yang kedua, memperbanyak mentadabburi ciptaan-ciptaan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman terhadap ciptaan-ciptaan di dalam Al-Qur'an, banyak sekali ayat-ayat yang mengisyaratkan terhadap ciptaan-ciptaan Allah. Seperti contohnya, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan pergantian siang dan malam, la ayatin li ulil albab, terdapat tanda-tanda atau tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berfikir. Kemudian cara untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah adalah memperbanyak membicarakan dan mendengarkan tentang kebesaran Allah. Sesuatu yang sering kita bicarakan, maka akan masuk ke dalam hati kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa fil ardi ayatul lil mu'minin, dan sesungguhnya di bumi ini terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang meyakini. Sekali-kali kita duduk bersama teman kita, maka kita bicarakan kebesaran Allah dari hal-hal yang kecil. Contohnya seperti biji yang dia terlihat sudah kering, kita melihatnya seperti tidak ada kehidupan. Namun ketika biji itu jatuh ke tanah, maka akarnya bergerak ke bawah mencari air. Kemudian tunasnya akan menjulang ke atas mencari sinar matahari. Kemudian setelah pohon itu tumbuh besar, maka muncullah bunga. Dari bunga itu kemudian muncullah buah. Kita lihat antara buah satu pohon dengan pohon yang lain terdapat banyak jenis, rasanya pun beda-beda. Ada yang pahit, ada yang asam, ada yang manis. Padahal tanahnya sama. Air yang digunakan, air yang diserap oleh tanaman itu juga sama. Mataharinya sama. Tidakkah kita berpikir bahwa di situ ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Kemudian itu hanya satu contoh saja. Banyak lagi di alam ini yang bisa kita tadabburi, yang bisa meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah sebutkan wa fi anfusikum, dan di dalam diri kalian juga terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Afala tubsirun, maka tidakkah kalian melihat? Kita lihat hadirin sekalian, dan di dalam tubuh kita ini ada yang namanya jantung.
jantung itu berdetak sekitar kurang lebih 100.000 kali dalam sehari tanpa kita komandoi. Bahkan ketika kita tidur sekalipun, jantung tetap berdetak atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di dalam tubuh kita juga yang kecil ini terdapat otak. Otak ini memiliki kapasitas memori yang luar biasa. Semua kenangan-kenangan yang ada dalam hidup kita tersimpan di situ. Kemudian ada juga sistem peredaran darah, yang mana para ilmuwan pernah menghitung panjang seluruh pembuluh darah manusia itu. Ada namanya pembuluh darah arteri, vena, dan kapiler. Jika dikumpulkan semua, disambungkan, maka bisa mencapai kurang lebih 100.000 kilometer. Sedangkan jarak keliling bumi saja itu hanya 40.000 kilometer. Maka jarak 100.000 ini setara dengan lebih dari 2 kali keliling bumi. Maka bayangkan ini sekalian, di dalam tubuh kita yang kecil ini terdapat suatu pembuluh darah yang panjangnya luar biasa dan tersusun rapi pula. Itulah tanda-tanda ciptaan Allah yang terdapat di dalam diri kita. Dan jaringan darah itu mengantarkan oksigen dan nutrisi ke kurang lebih 37 juta triliun sel tubuh. Satu bagian saja tersumbat dari saluran darah itu, maka bisa menyebabkan kita sakit dan mungkin pula bisa menyebabkan kematian. Kemudian ada pula di dalam tubuh kita ini sistem pencernaan, pernapasan, ada pula 5 indera yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi sistem imun di dalam tubuh kita yang namanya sel darah putih. Sel darah putih ini menjaga kita daripada penyakit-penyakit. Ketika ada virus-virus berbahaya yang masuk ke dalam tubuh kita, maka sel darah putih ini memakan zat yang berbahaya tersebut. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Maka oleh sebab itu, tiada salahnya selain mempelajari ilmu agama, kita pula mempelajari ilmu-ilmu umum seperti kedokteran, ilmu alam dan lain-lain dengan niat mempelajari ciptaan Allah yang luar biasa ini. Di dalam Al-Quran, hadirin sekalian, banyak sekali ayat-ayat yang mengajak kita untuk memikirkan ciptaan Allah. Di antaranya ayat yang sering dibaca oleh imam ketika hari Jumat, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah kalian tidak melihat bagaimana unta itu diciptakan? Wa ilas samai kaifa rufi'at, dan melihat kepada langit bagaimana langit itu ditinggikan. Wa ilal jibali kaifa nusibat, dan bagaimana gunung-gunung itu ditegakkan. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan bagaimana bumi dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat lain Allah berfirman, qul siru fil ard, berjalanlah kalian di muka bumi, fanzuru kaifa bada'al khalq, dan lihatlah bagaimana awal mula penciptaan itu. Di sini masalah observasi agar kita meneliti bagaimana awal mula kehidupan di muka bumi ini. Dalam ayat lain, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda bagi orang yang berpikir. Dalam ayat ini menyinggung mengenai ilmu astronomi, geografi, dan fisika. Ini menunjukkan hadirin sekalian bahwasanya sains bukan hanya boleh tetapi diperintahkan kita untuk mempelajarinya di dalam Islam. Penelitian terhadap alam semesta bukan sekedar iseng-iseng saja, tetapi dengan kita meneliti bagaimana cara kerja alam ini dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh itu hadirin sekalian, kita lihat pada masa keemasan Islam
masa Abbasiyah kita lihat banyak ilmuwan-ilmuwan muslim yang mereka bukan hanya saja jago dalam ilmu agama, tapi mereka juga meneliti bagaimana alam semesta ini bekerja. Kita sebut saja misalnya contohnya Ibnu Sina. Beliau telah hafal Al-Quran sejak kecil. Beliau memahami fikih dan ilmu hadis. Tetapi di samping itu beliau juga menjadi ahli kedokteran, matematika dan fisika. Sebuah karangan beliau yang bernama Al-Qanun fi Tibb menjadi rujukan kedokteran di Eropa hingga 600 tahun. Kemudian ada pula nama seperti Al-Farabi dan Al-Khawarizmi yang menjadi ilmuwan matematika. Ada Al-Biruni yang mempelajari astronomi, geografi dan matematika, juga farmasi. Kemudian kita kenal juga seorang bernama Jabir bin Hayyan yang selain menguasai ilmu fikih dan hadis, beliau juga dikenal sebagai bapak kimia yang menemukan kristalisasi dan asam kuat. Karya-karyanya menjadi fondasi ilmu kimia modern saat ini. Kemudian ada pula Ibnu Haisam dan Ibnu Khaldun yang pakar di bidang matematika. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, maka sudah mestinya kita tidak membeda-bedakan antara ilmu agama dan ilmu umum. Karena di dalam ilmu-ilmu yang sering disebut sebagai ilmu dunia itu juga ternyata dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmuwan-ilmuwan muslim yang disebutkan tadi, beliau juga mereka memiliki andil yang besar terhadap umat manusia saat ini yang mempermudah kehidupan kita sehari-hari. Semoga apa yang kita dengar dari khutbah singkat ini dapat bermanfaat, terutama bagi diri khatib pribadi. Apa yang salah datangnya dari diri khatib pribadi, yang benar datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum